Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Malam ini kita mengisi tablik akbar kita dengan tema kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa dan negara kita itu, jamaah sekalian, itu ada isinya. Apa isi kemerdekaan kita? Amanat daripada kemerdekaan yang sudah kita raih itu, apa isinya jamaah sekalian? Hafizani wa iyyakumullah. Isinya adalah mencerdaskan anak bangsa. Apanya yang cerdas anak bangsa itu? Cerdas otaknya, cerdas rohaninya. Ini amanat daripada kemerdekaan kita. Lalu apa itu kemerdekaan? Apa itu merdeka? Siapa yang merdeka sebenarnya? Tadi korek kita, Masya Allah, luar biasa beliau, yang kira selingsir beliau itu suaranya Masya Allah. Masya Allah, luar biasa itu. Korek kita tadi membaca satu ayat pada surah Al-Isra ayat 70. Pada ayat itulah isi kemerdekaan sebenarnya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat itu sudah kita dikasih kemerdekaan. Cuma sayang, seribu sayang, kemerdekaan yang dikasih oleh Allah kepada kita semua, kepada semua manusia, tidak bisa kita laksanakan kemerdekaan itu sampai saat sekarang ini. Kalau bangsa dan negara kita jamaah, merdekanya 80 tahun yang lalu. Alhamdulillah, oleh para pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan bangsa dan negara kita berhasil mendirikan Republik Indonesia. Sampai saat sekarang ini Indonesia kita masih dalam keadaan aman nyaman. Tapi orang-orang yang mengisi kemerdekaan ini harus merdeka dulu. Baru amanat kemerdekaan bisa terwujud sesuai dengan harapan daripada anak bangsa kita, harapan daripada bangsa dan negara kita. Orang yang mengisi kemerdekaan itu juga harus merdeka. Harus merdeka, iya harus merdeka. Apa itu kemerdekaan, jamaah sekalian? Kemerdekaan itu surah Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. 1. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Artinya, ini aku sudah merdekakanmu kamu wahai Adam, anak Adam. Kita sudah merdeka jamaah dulu. Kita sudah dulu. Allah sudah memerdekakan kita. Allah sudah memuliakan kita. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Tidak ada orang yang dijajah itu mulia, mohon maaf. Pasti orang yang dijajah itu tidak mulia. Dan ini Allah mengumumkan lewat firman-Nya surah Al-Isra, kami telah muliakan anak keturunan Adam. Itu artinya kami sudah merdekakan anak keturunan Adam. Tapi sayang, seribu sayang, anak keturunan Adam hari ini banyak yang tidak merdeka. Ibu-ibu sudah merdeka enggak pelunggung? Belum. Siapa yang menjajah pelunggung? Suami. Bapak pelunggung sudah merdeka? Lebih jujur, sudah merdeka pelunggung bapak ya? Belum. Siapa yang menjajah pelunggung? Istri. Nah ini kalau istri yang menjajah, tetapi mau beristri dua, berarti pelunggung mau mengundang penjajah. Baru kita masna wasulasa waruba'a, nikahlah 2, 3, 4, harus merdeka dulu dari istri yang pertama. Harus merdeka dulu. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini istri di dalam Al-Quran tidak dikategorikan sebagai penjajah. Istri itu tidak. Buka Al-Quran dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, itu kita cari bolak-balik, tidak ada itu perempuan statusnya adalah penjajah kepada suami, dan suami juga tidak ada penjajah kepada istri. Barang siapa yang status penjajahnya di dalam Al-Quran tidak ada, lalu bisa terjajah, itu artinya pelunggung orang lemah.
Bukan hanya orang Indonesia pelunggum, tapi siapa orang laut pelunggum niki. Oke, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Oleh sebab itu, merdekanya kita satu, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan, kami sudah memerdekakan kemuliaan, membebaskan dari kehinaan, membebaskan dari kekurangan semua anak cucu Adam. Yang di atas ini anak cucu Adam, yang di bawah juga anak cucu Adam. Kita sudah merdeka nggih? Ibu-ibu, kita sudah merdeka nggih? Oke. Lalu apa fasilitas kemerdekaannya? Wa hamalnahu fil barri wal bahr. Kami anugerahi dia kemampuan patroli di laut dan di darat. Artinya, jamaah sekalian, kami angkut manusia itu di laut dan di darat. Artinya kita, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, berkemampuan. Allah kasih kemampuan kita mondar mandir di darat, mondar mandir di laut. Ingat jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini fasilitas kemerdekaan pertama. Kenapa? Orang yang dikatakan dijajah adalah tidak dikasih ke sana kemari. Jangankan mondar mandir di darat, mondar mandir di laut, mondar mandir leleyah doang, dia tetap beng. Dulu di zaman kemerdekaan kita tidak dikasih keluar, apalagi buat madrasah. Kita tidak dikasih ke sana kemari. Akses kita disekat oleh Belanda. Raja ini tidak diizinkan silaturahmi ke Raja A, Raja B tidak dikasih komunikasi, diputus komunikasi oleh Belanda. Kenapa jamaah sekalian? Anda terjajah. Makanya ayat ini, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami buat berkemampuan mondar mandir manusia di laut dan di darat. Artinya kita merdeka itu jamaah. Efek pertama, tanda pertama kita merdeka adalah berkemampuan kesana kemari, berkemampuan pulang pergi, menjelajahi laut, menjelajahi bumi. Makanya jamaah sekalian, rahimani wa iyyakumullah, barang siapa seorang suami tidak berani pulang jam 10 malam, kalau jam 10 malam ditelepon terus, itu pelunggum benar-benar terjajah. Telatan ule, wadah telepon betau dekatuan, ya ke ngaji ini johar pelita alasan doang, sampai pelunggum itu hilang kepercayaan daripada si penjajah. Benar apa tidak ini? Si Dendek berjawab ibu-ibu, karena pelunggum penjajah katanya di awal tadi. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ciri orang yang dijajah adalah tidak dikasih akses ke sana kemari. Tapi Allah sudah kasih. Bagaimana caranya dikasih? Pelunggum dikasih kemampuan ke sana kemari. Berarti jamaah kita sudah merdeka ini. Kita sudah merdeka jamaah. Iya sudah merdeka kan? Yang dari Pancor Manis ke sini berangkatnya tadi pagi. Seandainya Belanda masih ada, kita ditanya, kemana kamu? Ke Lombok Barat, ndot-ndot di Lombok Timur. Nanti terbangun komunikasi kamu dengan pejabat Lombok Barat untuk menekan Belanda. Belanda menyetop akses. Hari ini Belanda tidak ada. Yang bisa dari Lombok Timur ke Lombok Barat, itu artinya karena kita sudah merdeka. Allahu Akbar. Makanya bagi jamaah tiang yang akses pergaulannya disekat oleh istri penjajah, istri statusnya penjajah, dan suami pelunggum, suami diakses pelunggum, pergaulan pelunggum itu disekat oleh suami, itu suami penjajah. Dan tidak ada suami dan istri itu saling jajah, tidak ada itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Itu ciri merdeka yang kedua. Apa ciri merdeka yang kedua? Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ciri kemerdekaan yang nomor 3. Kalau tidak ada yang ini, pelunggum tidak merdeka. Tapi alhamdulillah kita merdeka ya. Yang nomor 2 kita sudah merdeka. Nomor 3. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri dia makanan yang baik. Maaf, di ayat ini tidak ada kata halal.
Karena itu adalah label daripada, lebih tinggi daripada label thayyibat. Maka jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau makanan kita baik, itu artinya kita sudah merdeka. Di zaman Belanda niki jamaah sekalian, Ambon jadi makanan rakyat Indonesia. Itu kan orang tua yang bercerita jamaah sekalian. Jadi makanan orang yang dijajah itu adalah tidak thayyibat. Kenapa jamaah sekalian? Kalau thayyibat makanannya, dia akan cerdas otaknya, cerdas rohaninya. Kalau cerdas otaknya, dia akan melawan si penjajah ini. Itu sebabnya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, makanya orang yang dijajah itu tidak dikasih asupan makanan yang bergizi. Karena apa? Muncul ide-ide untuk melawan penjajah. Sekarang Bapak Prabowo, presiden kita, memberikan kita makanan yang bergizi. Ini untuk meningkatkan kecerdasan pengelolaan kemerdekaan. Menurutnya ini bagus sekali ini. Kenapa jamaah sekalian? Hafizani wa iyyakumullah, ciri orang merdeka, warazaqnahum minat thayyibat. Paham deh Ibu Niki? Ibu. Nah, yang terakhir jamaah sekalian, orang merdeka itu, orang yang merdeka itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, wa faddalnahum, kami akan buat manusia itu ala katsirin, punya kelebihan daripada ciptaan kami yang lain. Ini kemerdekaan orang tertinggi ini. Dibuatlah manusia yang merdeka, dibuatlah manusia ini oleh Allah menjadi ciptaannya faddalna ala katsir. Penciptaannya itu adalah ada kelebihan tersendiri daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Apa ciptaan yang lebih dari manusia ini? Manusia melampaui kelebihan daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Langit Allah taklukkan untuk manusia. Dia ngambang tanpa tiang karena manusia ada di bawah. Laut Allah letakkan di tempat yang paling rendah karena yang agak tinggi itu manusia. Allah taklukkan laut untuk kita. Jemaah, gunung Allah taklukkan berdiri di tempatnya juga untuk kita. Ini satu di antara penafsiran ulama bahwa semua ciptaan Allah ini Allah taklukkan untuk kita manusia. Alhamdulillah, ini kemerdekaan orang. Inilah orang merdeka yang 4 tadi. Cuma persoalannya jamaah sekalian, kemerdekaan yang sudah Allah berikan dari zaman dulu, ada penjajah 2 yang tidak sekali-kali ingin melihat manusia itu merdeka. 2 ini. Apa itu jamaah sekalian? 1, nafsu, yang kedua setan. Inilah jamaah sekalian yang tidak membuat manusia itu mau merdeka. Yang inilah yang membuat manusia itu tidak bisa merdeka. Selalu ingin dijajah, selalu ingin dijajah oleh 2 orang ini. Apa itu? Nafsu dan setan. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, semua jamaah majelis zikir malam ini, kalau kita mau isi kemerdekaan ini sesuai dengan amanat kemerdekaan, maka amanat kemerdekaan ini akan berhasil kita wujudkan apabila pengisi kemerdekaan ini sudah terbebas dari penjajahan yang 2. Siapa itu? Nafsu dan setan. Kalau penjajahan bangsa dan negara kita itu siapa? Belanda, Jepang. Itu sudah takluk 80 tahun yang lalu. Nah sekarang ada penjajahan yang menjajahnya bukan bangsa dan negara yang dijajah oleh nafsu dan setan ini, tetapi siapa? Pengisi kemerdekaan itu yang mau dijajah. Kalau bangsa Indonesia merdeka 80 tahun yang lalu, tetapi kalau kita sekarang ini merdeka dari penjajahan yang 2 itu, yang tidak tahu apakah kita sudah merdeka atau belum. Kira-kira Pelunggu sudah merdeka jamaah? Pelunggu sudah merdeka dari 2 penjajahan tadi? Hah? Bapak ibu-ibu sudah merdeka Pelunggu?
Nah, pada saat sekarang ini jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, kalau kita ingin merdeka dari penjajahan yang dua ini, kita harus tahu bagaimana model jajahannya. Perhatikan baik-baik. Model jajahan nafsu ini, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya jajahan nafsu ini. Kenapa jamaah sekalian? Model jajahan hawa nafsu itu pada surah Al-Jasiyah Allah berfirman, "Wattakhaza ilahahu hawa." Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan. Coba, Allah tidak tanggung-tanggung itu. Orang-orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya Tuhan. Target jajahan daripada nafsu adalah supaya manusia ini menyembah kepada nafsu. Itu target jajahannya. Tidak main-main ini jamaah. Target jajahan hawa nafsu adalah supaya pelunggum sami manusia ini dia menyembah kepada nafsu itu. Itu targetnya. Kalau setan menjajah, lain targetnya. Cuma mencari pengikut. Kalau setan itu targetnya mencari pengikut. Oke. Kalau Belanda apa targetnya? Menjajah sampai 3 abad. Targetnya ingin memanfaatkan isi negeri ini menjadi ke sana. Itu target-target yang lain. Tetapi ini sangat bahaya jamaah. Jajahan daripada hawa nafsu itu adalah targetnya ingin menjadikan manusia-manusia ini sujud, menyembah kepada nafsu. Nah, ini Allah murka sekali. Bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa ta'ala? 1. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kalau sudah dia mampu dijajah oleh hawa nafsunya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kalau firman Allah, aku akan tutup pendengaran dan hatinya. Allah tutup itu. Allah akan tutup pendengaran dan hatinya, dan tutupan terakhir wa khatama ala basarih. Dan aku tutup juga matanya. Lalu Nabi ditanya, setelah aku tutup matanya, pendengarannya, tutup hatinya, siapa kira-kira yang akan memberikan dia hidayah? Itu di ujung ayat. Ayo wahai Muhammad, siapa lagi yang akan mampu memberikan hidayah? Jelas tidak ada jamaah. Afala tazakkarun? Apakah kamu tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini? Bahaya itu jamaah kalau sudah nafsu menjajah kita. Memang di surah Yusuf Allah berfirman, "La'ammaratu bisu." Nafsu amarah itu jamaah sekalian hanya memerintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang jahat. Illa marrahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Tetapi jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, nafsu yang dirahmati itu jamaah sekalian nafsu yang para nabi, para rasul. Nabi Yusuf alaihissalam nafsunya dirahmati oleh Allah manakala dia duduk dengan Siti Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Nabi Yusuf pun mau, Siti Zulaikha pun mau. Laula arroha burhana rabbi, andai kata Nabi Yusuf itu tidak melihat burhan dari Allah, terjadi itu. Bapak-bapak pelunggum sami niki dengan dedua di dalam kamar barang dedara niki. Nah, bu kira-kira nunasang berembe action pelunggum. Meni bahasan pelunggum, ndarak cerita meong tolak empak uni. Iya unin meong. Meong iya ke unin. Apalagi itu perempuan dah sudah telanjang ini. Jangankan dedara, wah leos laes doang dengan dedua masih nafsu kelinci. Ini perempuan jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah bukan menggoda orang muda. Orang tua juga tergoda. Yang paling mudah tergoda itu orang tua. Karena apa? Dia sudah pengalaman. Tapi kalau pelunggum itu agresif sekali. Artinya jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, ini nafsu Nabi Allah Yusuf alaihissalam rahimah rabbi.
dirahmati oleh Allah. Bagaimana cara dirahmati oleh Allah? Ar-ra'a burhan, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, burhan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, dendek girang, biarkan biji jaring pelunggum si masih siwah dedara niki lampak dengan dua-dua niki. Kenapa? Nafsunya tidak dirahmati. Adik bayani masih jak guru. Guru niki manusia biasa. Ngonek-ngonek meong kita empat andarak tunggu. Berembir reaksi meong nun. Jangan orang tua membiarkan anak perempuannya berjalan berdua-dua. Walaupun itu gurunya, harus ada orang yang membersamainya. Walaupun ustaznya, harus ada orang membersamainya. Walaupun tuan gurunya, harus ada membersamainya. Kenapa jamaah sekalian? Nafsu itu bahaya itu. Lamun nafsu kita jangan dek yakin jamaah sekalian, dek yakin wah niki jamaah sekalian, amau doang mecak. Arwah la ilaha illallah jamaah sekalian rahimakumullah. Arak jamaah niki toa umur 70 tahun. Honda nerepo ndek mele bejulu ya wayah ini bejulu ni kena niki bubetelahan kembede ini bejulu ni kena tunah gambaran silik julun baru ni. Ternyata ada perempuan penunggang PCX yang agak bahenol sedikit. Aduh wayah nara-ara doang jamaah. Oke jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini nafsu menjajah kita. Dan target terakhir daripada jajahan nafsu apa? Jamaah sekalian, supaya pelunggum bisa takluk dan bisa engkau jadikan nafsu itu adalah Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Siapa yang berhasil ini? Fir'aun. Nafsu Tuhannya, dia mampu mengotak-atik normal, logika normal daripada Fir'aun. Sampai Fir'aun, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku ini Tuhanmu yang tinggi, katanya. Kenapa? Di dalam Fir'aun itu ada nafsu yang menjajah Fir'aunnya. Haman dijajah oleh nafsunya. Korun dijajah oleh nafsunya. Makanya orang-orang yang dijajah oleh nafsunya sangat bahaya kalau menyandang status sosial yang tinggi. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pengisi kemerdekaan Republik Indonesia harus terbebas dari jajahan nafsu. Insya Allah Republik Indonesia ini akan melaksanakan amanah kemerdekaannya dengan baik. Amin. Penjajah yang kedua, siapa itu? Setan. Dahulu setan alaihi la'nat, iblis alaihi laknat, menjajah manusia tidak tanggung-tanggung. Iling surah Shad itu hampir 6 ayat. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mau dilaknat oleh engkau, tapi saya minta, saya mohon, satu, tangguhkan umurku sampai akhir zaman. Firman Allah, ya kamu termasuk orang yang ditangguhkan. Apalagi aku ingin jajah manusia itu, aku ingin menjerumuskan manusia itu. Kemana jamaah sekalian? Aku ingin dia mengikuti aku, kata setan. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlas. Nah ini ada harapan kita terbebas dari jajahan setan jamaah. Apa yang menyebabkan kita terbebas dari jajahan setan? Yang menyebabkan kita terbebas adalah mukhlas atau mukhlis. Maka manusia-manusia yang jauh dari keikhlasan berkemungkinan bisa menjadi jajahan setan, jajahan iblis alaihi laknat. Nauzubillahi min zalik. Target iblis apa jamaah sekalian? Ingin mendapat pengikut sebanyak-banyaknya. Kemana pengikut itu? Menemaninya di neraka. Dari mana jajahan setan datang? Dari kiri dan dari kanan. Yang kedua, dari muka dan dari belakang. Ini setan yang berkata dalam Al-Quran, aku akan jajah manusia itu melalui kiri, kanan, muka, belakang. Ini para ulama menganalisis ayat ini. Kok tidak ada dari atas, tidak ada dari bawah?
Setan tidak mampu datang dari atas, setan tidak mampu datang dari bawah. Kenapa? Persoalan dari bawah itu persoalan rohani, namanya iman. Kalau persoalan datangnya dari atas, itu artinya doa. Bila pelunggum sami istiqomah berdoa, berkemungkinan celah setan tidak bisa menjajah kita. Kalau kita nunduk sedikit, artinya menyadari keimanan, dendek ngangas doang lampak. Jamaah, paling gagah, Yan, paling cantik, Yan, apa juga, paling mewah, paling sholah. Semua orang-orang yang berstatement dalam ruhnya, dalam jiwanya, lalu dia berkata ana khair, ana khairun, ana khairun, saya paling A, saya paling B, saya paling C, itu berkemungkinan akan datang unsur iblis dalam ruhaninya, lalu iblis akan memompa rohaninya, lalu dia mengap menjadi orang sombong. Kalau sudah orang sombong, iblis tepuk tangan. Kenapa? Ini pengikutku sudah ada. Kata siapa? Dia menceritakan kata iblis. Kenapa? Karena iblis waktu melihat Nabi Adam, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, saya lebih bagus. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Mana mungkin tanah menang dengan api? Api bercahaya, tanah gelap. Kata iblis, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, ana khair. Aku paling bagus. Angkat jamaah, hafizani wa iyyakumullah. Dendek girang kena aku paling bagus kiyak, aku paling iya, aku paling. Jangan begitu batur lau, ndak usah. Aku paling sosok, ndak usah. Kata siapa itu? Kalau ada orang aku paling, jangankan sampai sudah terbersit dalam perkataan, menjelma menjadi sebuah lafaz berkata aku paling hebat, aku paling ganteng, aku paling berpengaruh, hanya terbersit dalam hati saja, itu sudah iblis cemoh. Innahu lakum aduwwum mubin, itu firman Allah. Dia musuhmu yang nyata. Apakah engkau membiarkan iblis tersenyum? Ibu-ibu, jamaah, apakah pelunggu mau membiarkan iblis tersenyum? Tidak. Buat iblis itu menangis dan buat iblis itu tidak berdaya. Bisa, bisa. Lagu lama masih kena aku paling, aku paling, aku paling. Itu celah iblis akan masuk. Dia datang dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Iblisnya yang berkata begitu, jamaah. Maka orang-orang yang dijajah oleh iblis alaihi laknat, jangan kita berharap akan mampu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan amanat kemerdekaan itu sendiri. Tidak mampu, jamaah, tidak mampu itu. Mana mungkin orang dijajah mengisi kemerdekaan? Orangnya saja sedang dijajah. Maka kemerdekaan ini akan menggapai kemenangan yang setinggi-tingginya. Kemerdekaan ini akan bisa kita rasakan dengan sebaik-baik kemerdekaan, senikmat-nikmat kemerdekaan, apabila yang membangun kemerdekaan ini terbebas dari jajahan nafsu dan terbebas dari jajahan iblis. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bagaimana cara kita terbebas dari jajahan iblis? Itu Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya jajahan iblis itu dha'ifa, lemah. Jajahan iblis itu lemah, jamaah. Jajahan setan itu lemah. Yang kuat adalah jajahan nafsu. Itu Allah murka semurka-murkanya. Kemerdekaan yang Allah berikan itu luluh lantak dia. Walaqad karramna bani Adam, tidak bisa. Wa hamalnahu fil barri wal bahri, pelunggum tidak bisa. Bagaimana pelunggum bisa kesana kemari? Bagaimana kemuliaan kemerdekaan pelunggum terwujud sementara nafsu sudah membelenggu dan menjajah kita? Tidak bisa itu, jamaah. Maka oleh sebab itu, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini yang mau mengajak semua jamaah, baik laki-laki, perempuan, laki, bini, tua, muda, ayo mari kita bebaskan diri dari penjajahan nafsu. Nafsu apa yang terbebas dari jajahan?
marrahima rabbi, dari nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nafsu para nabi, nafsu para rasul. Oleh sebab mereka adalah dibebaskan oleh Allah dari jajahan nafsu mereka, maka jamaah sekalian, ayo kita turuti jejak langkah beliau, ibadah beliau, amal-amalan beliau. Bagaimana amalan para nabi? Nabi besar Muhammad SAW bersabda di dalam hadis beliau, sesungguhnya semulia-mulia dakwah yang disampaikan oleh Nabi sebelum aku, dan aku saat sekarang ini, semulia-mulia kalimat dakwah adalah la ilaha illallah. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia kalimat dakwah yang disampaikan oleh para nabi sebelum aku, dan yang aku sampaikan saat sekarang ini untuk kamu wahai sahabatku, wahai manusia, adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa jamaah sekalian? Hanya hati ruhani nafsu yang takluk dengan kalimat la ilaha illallah itu yang rahima rabbi, itu yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu jamaah? Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalimat yang berkalimat adalah rohani. Kalau sudah rohani berkalimat dengan sejujur-jujur kalimat, nafsu pun akan ikut. Karena Nabi tadi, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Semulia-mulia kalimat dakwah yang disampaikan oleh seluruh para nabi sebelum aku, sabda Nabi, dan yang saat sekarang ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa tinggi sekali derajatnya? Karena ini bahaya. Inilah yang membebaskan nafsu kita menjajah diri kita ini. Adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Coba jamaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira-kira di ujung acara tiang mau ngajak semua jamaah untuk berzikir 10 atau 20 dalam rangka membebaskan diri dari jajahan nafsu. Bisa itu? Oke, sekarang tinggal 2 menit aja Niki. Yang bergeser ke setan. Setan ini firman Allah lemah godaannya. Tempat setan tidak mampu menggoda, iblis sendiri berkata, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, aku angkat tangan ya Rabb. Siapa mereka yang ikhlas jamaah sekalian? Hafizani wa iyyakumullah. Mereka yang ikhlas itu gampang. Siapa itu? Tidak ada beban di dunia dan tidak ada beban di manusia. Mau dilihat dia tenang, tidak dilihat dia tenang. Itu orang ikhlas itu. Ada suami masakannya bagus, tidak ada suami masakannya bagus, itu istri ikhlas. Allahu Akbar. Suami yang baik marah memberi 1 juta, pada saat dia senang juga memberi 1 juta. Ini suami yang ikhlas. Ada itu ibu kalau marah memberi 1 juta? Kalau senang memberi 1 juta, ada itu? Nah, niki jamaah sekalian, sulit nak? Sulit. Makanya ini pelunggu sami kalau mau terbebas dari bisikan jajahan setan, ayo kita ikhlas, belajar dari sekarang. Dan jamaah sekalian, yang tahu kita ikhlas itu bukan orang lain. Yang tahu ikhlas itu diri ini dan Tuhan. Jangan pelunggu berkata begini, wah dia yang ikhlas, dia wayan. Belum tentu. Dia ikhlas karena diangkat menjadi seksi perlengkapan. Mohon maaf Bapak Panitia. Dia ikhlas karena dia diangkat menjadi seksi keuangan. Coba diangkat menjadinya seksi kebersihan, ngambek dia. Itu tidak ikhlas itu. Jamaah. Ikhlas malam ini pelunggu. Oh, orang ikhlas itu tidak teriak, Bu. Itu anjing ikhlas. Dek nuah kena aku ni nacong di nuah. Pelain doang. Lagu lemel liwat acong aponin. Acong. Ngolok acong di nuah. Acong.
meong di luah ngolok kena menu. Oh, uni nacong. Meong di luah kena aku nih meong. Orang ikhlas itu tidak perlu memproklamirkan dirinya, berstatement dalam dirinya, tidak perlu itu. Apalagi di FB lagi statementnya banyak. Makanan diposting, semua diposting. Baik enggak? Baik, enggak masalah ketimbang kita posting yang baik. Lalu yang ingin sampaikan di sini, kadar keikhlasan itu dijawab oleh diri kita sendiri, bukan dijawab oleh orang lain, bukan dijelaskan oleh orang lain. Maka oleh sebab itu, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bebaskan diri dari penjajahan nafsu dan penjajahan setan sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Terakhir, tidak ada jajahan dari istri dan tidak ada jajahan dari suami. Bagaimana kita mau jajah istri? Bagaimana kita mau jajah suami? Tidak bisa. Dalam Al-Quran pun tidak dijelaskan itu. Yang ada dalam Al-Quran adalah libasul lahun, itu adalah pakaianmu. Wahai suami, wahai istri, itu juga pakaianmu. Itu aja dalam Al-Quran. Dia ini pakaian, ini juga pakaian. Apa tugas pakaian ibu? Untuk menutup aurat. Hanya itulah suami dan istri. Tapi kalau jajahan itu tidak ada. Alhamdulillah.